Sebagai negara pengirim jamaah haji terbesar dunia, pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai layanan jamaah dalam volume besar. Apa saja? Simak video ini sampai rampung. Dukung Spirit Haji Mabrur dengan subscribe, like, komen. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Haji menjadi hajat akbar dan terbesar bagi umat Islam. Setiap tahun, jamaah haji dari berbagai penjuru dunia hadir di Tanah Suci untuk memenuhi panggilan Allah. Pada kondisi normal seperti pada 2023, sekitar 2 juta jamaah dari lebih 150 negara tumplak-blek saat wukuf di Arafah. Lihatlah lautan manusia berbaju sama, kain ihram putih tanpa jahitan, berkumpul di bawah langit Musdalifah tanpa membedakan pangkat, jabatan, kedudukan, suku, dan bangsa. Semuanya larut dalam zikir, doa, dan talbiyah. Bayangkan dalam 5 hari itu pihak swasta Saudi Masarik menyediakan layanan akomodasi berupa tenda dan fasilitasnya beserta layanan konsumsi dan transportasi. Berapa banyak tukang masak di dapur-dapur menyiapkan jutaan box makanan dan mendistribusikannya kepada jamaah. Bayangkan juga melayani jamaah haji reguler Indonesia hampir 210.000 orang selama 40 hari. Berapa banyak kamar hotel, bus, dan konsumsi yang disiapkan untuk para tamu Allah. Berapa banyak petugas dan pekerja untuk membantu layanan besar ini. Seperti hajat, pengantin atau acara lain, pemerintah Indonesia melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Saudi mencari mitra di Saudi untuk menyediakan layanan dapur konsumsi, bus, dan hotel. Juga Masyarik penyedia layanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Armusna. Pemirsa, Sobat Spirit Haji Mabrur, begini secara umum jenis layanan yang diberikan kepada jamaah haji reguler Indonesia saat normal seperti pada 2023, mulai dari tanah air hingga di Tanah Suci. Jenis layanan ini tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun bergantung jumlah jamaah, termasuk kondisi pada penyelenggaraan ibadah haji 2024. Layanan di asrama haji. 3 pelayanan yang diterima jamaah pada fase keberangkatan dan kepulangan di asrama haji embarkasi dan debarkasi. Layanan di gedung penerimaan, layanan di gedung penginapan, dan layanan di gedung keberangkatan atau kepulangan. Jamaah mendapat layanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan. Selama menginap di asrama haji, jamaah mendapatkan konsumsi 3 kali makan prasmanan dan 2 kali snack, siraman rohani, dan pemantapan manasik. Jamaah mendapatkan layanan pemeriksaan akhir kesehatan, gelang identitas, paspor, visa, boarding pass, dan biaya hidup atau living cost. Transportasi udara. Jamaah haji Indonesia berangkat ke Saudi
dilayani oleh 2 maskapai penerbangan, Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Dari Indonesia, pesawat terbang 9 hingga 10 jam langsung ke Saudi dan mendarat di Bandara Madinah untuk gelombang pertama dan Bandara Jeddah untuk gelombang kedua. Tidak termasuk kuota tambahan, Garuda Indonesia mengangkut 104.172 jamaah yang tergabung dalam 287 kelompok terbang kloter dari 9 embarkasi: Aceh, Medan, Padang, Jakarta Pondok Gede, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok. Saudi Airlines memfasilitasi penerbangan 101.809 jamaah yang berasal dari 5 embarkasi haji: Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati, dan Surabaya. Embarkasi Kertajati merupakan embarkasi terbaru dan perdana untuk penerbangan haji pada 2023. Layanan akomodasi. PPIH Arab Saudi telah menyiapkan 108 hotel menjadi 122 hotel dengan 187 kamar yang tersebar di 5 wilayah Makkah: Mahbajin, Sisyah, Raudhoh, Jarwal, dan Miswalah. Jarak terdekat hotel ke Masjidil Haram 850 meter, sedang jarak terjauh 4.339 meter. Untuk akomodasi di Madinah, PPIH Saudi awalnya menyiapkan 94 hotel dan menjadi 107 hotel dengan adanya kuota haji tambahan. Hotel di Madinah tersebar di 3 wilayah markaziyah sekitar Masjid Nabawi kurang dari 1 km, Shimaliyah, Gharbiyah, dan Janubiyah. Layanan transportasi. 2.627 armada bus digunakan untuk membawa jamaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah dan sebaliknya. Selain itu, ada 2.517 bus dengan kapasitas 45 orang yang membawa jamaah haji Indonesia dari Jeddah ke Mekah. Selama jamaah di Mekah, PPIH menyiapkan 442 bus salawat berkapasitas 70 orang yang beroperasi selama 24 jam dari hotel ke Masjidil Haram, pergi pulang melalui 3 terminal: Ajiad, Bab Ali, dan Syib Amir. Bus salawat melayani jamaah 11 sektor Makkah di 5 wilayah: Mahbajin, Raudhoh, Jarwal, Miswalah, dan terjauh kawasan Sisyah dengan 56 halte. Ada 5 rute bus salawat di Makkah sesuai wilayah hotel jamaah. Layanan konsumsi. Konsumsi yang diberikan kepada jamaah haji reguler Indonesia pada 2023 sebanyak 109 kali makan dan 1 kali snack di Musdalifah. Jamaah haji mendapatkan 66 kali makan di Makkah, 27 kali makan di Madinah, 1 kali di bandara, dan 15 kali makan dan 1 kali paket snack saat masyair. Pada 2023, PPIH Saudi telah mendistribusikan 2.588.922 box catering kepada jamaah haji Indonesia selama di Madinah, termasuk jamaah haji gelombang kedua yang mendarat dan transit di Madinah. Sementara di Makkah, PPIH mendistribusikan 7.774.944 box catering untuk jamaah haji reguler Indonesia yang disiapkan oleh 54 perusahaan jasa boga. Usai menjalankan ibadah di Armina, PPIH mendistribusikan
14.506.166 nasi kotak sebagai konsumsi jamaah di Mekah. Sebagai konsumsi selamat datang, PPIH Saudi menyiapkan 213.572 box catering yang dibagikan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Total ada 10.577.438 box catering yang telah didistribusikan selama fase kedatangan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Layanan Armusna. Pelayanan bagi jamaah haji Indonesia saat operasional haji disediakan oleh Masyarik. Selain menyiapkan layanan akomodasi dan transportasi, Masyarik menyediakan layanan catering bagi jamaah haji Indonesia selama di Armusna. Setiap maktab atau markas melayani sekitar 3.000 jamaah haji Indonesia. Pada puncak haji 2023, sejak tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah 1444 Hijriah, PPIH Saudi bekerjasama dengan pihak Masyarik menyediakan sekitar 3.417.152 box catering. Layanan kesehatan. Selama di Saudi, jamaah haji mendapat layanan kesehatan di hotel dari dokter, kloter, dan tenaga kesehatan. PPIH Saudi telah membuka klinik kesehatan haji Indonesia KKHI di Makkah, Madinah, dan pos kesehatan bandara. KKHI bekerjasama dengan Rumah Sakit Arab Saudi dalam penanganan pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Selain itu, PPIH menyiapkan pos kesehatan di sektor Armusna dan Jamarot, termasuk memfasilitasi jamaah yang disafari wukufkan bagi jamaah haji yang sedang sakit. Perlindungan keamanan. PPIH Saudi bidang perlindungan keamanan jamaah membantu jamaah dari tindakan kriminal serta membantu jamaah yang tersesat dari rombongan atau hilang. Selain itu, PPIH menyiapkan posko linjam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Jamarot, dan menempatkan petugas di titik-titik rawan keamanan. Dengan jamaah besar, tentu ada plus minus dalam layanan kepada jamaah haji reguler Indonesia, baik kekhilafan atau kealpaan petugas. Silakan tulis pertanyaan, juga komentar pengalaman dan saran Sobat Spirit Haji Mabrur yang pernah merasakan layanan jamaah haji Indonesia.